Hai teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan seseorang yang begitu tangguh harus berjuang sendirian di tempat asing sambil mengandung nyawa lain dalam dirinya? Bayangkan, seorang polisi wanita yang dikenal pemberani tiba-tiba terbangun di sebuah pulau terpencil, sendirian, dan hamil. Tidak ada sinyal, tidak ada pertolongan, hanya dirinya dan bayi yang sedang tumbuh di perutnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Rahasia apa yang tersembunyi di balik hutan lebat dan tebing tinggi pulau itu? Dan siapa sosok misterius yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan? Kisah ini lebih dari sekedar cerita bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang keteguhan hati, keajaiban, dan cinta seorang ibu. Di tengah alam liar yang tak kenal ampun. Kalian gak mau ketinggalan kelanjutan ceritanya kan? Makanya, sebelum kita lanjut, yuk like, share, dan subscribe supaya kalian bisa terus mengikuti cerita penuh makna inspirasi lainnya yang akan membuat kalian terpaku sampai akhir. Oke, siap? Sekarang kita mulai kisah Ayu di hari dimana semuanya berubah. Namanya Ayu Rahmawati, usia 28 tahun, seorang polisi wanita di Kesatuan Polda Metro Jaya. Di balik wajah yang tegas dan langkahnya yang mantap di setiap operasi, Ayu menyimpan rahasia yang hanya diketahui dirinya sendiri. Ia sedang hamil 3 bulan. Meski dokter menyarankan Ayu untuk cuti lebih awal, ia memilih tetap bertugas. Dedikasinya pada seragam dan sumpahnya sebagai penegak hukum membuat Ayu menolak untuk melewatkan misi ini. Hari itu, Ayu mendapat tugas mengawal saksi kunci dalam kasus penyelundupan lintas pulau. Orang itu adalah sosok penting yang akan membongkar jaringan besar yang selama ini menghantui kepolisian. Perjalanan mereka harus melewati jalur laut menuju Pulau Sumatera dengan kapal patroli khusus. Di geladak kapal, Ayu berdiri memandangi hamparan laut yang luas. Angin menerpa wajahnya, namun pikiran Ayu justru tertuju pada janin yang kini ada dalam perutnya. Ia mengusap perutnya pelan, seakan berbisik, "Bertahanlah di sana, nak. Ibu janji kita akan baik-baik saja." Namun, di balik keteguhan Ayu, awan kelabu mulai menumpuk di cakrawala. Angin laut berhembus lebih kencang, mengirimkan firasat buruk pada setiap kru kapal. Kapten kapal mulai memberi peringatan. "Awan buruk di utara, kita harus bersiap, Bu Ayu." Ayu mengangguk, berusaha tenang, meski dadanya mulai sesak. Ia menoleh pada saksi yang ia kawal. Pria paruh baya yang tampak gelisah di pojok ruangan. Hujan pertama mulai turun, membasahi dek kapal. Ombak tiba-tiba meninggi, menghantam kapal dengan kekuatan mengerikan. Dalam hitungan menit, suasana berubah menjadi kacau balau. Kru kapal berlari panik. Ayu meraih radio komunikasi, tapi sinyal hilang kosong. "Semua pasang pelampung, siapkan sekoci," teriak kapten. Namun ombak terlalu ganas. Sebuah gelombang besar menghantam kapal dan membuat Ayu terpental. Kepalanya membentur tiang kapal sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Di saat semua terasa hancur dan gelap, Ayu tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perjalanan terberat dalam hidupnya. Dan saat kelopak matanya perlahan terbuka, dunia yang ia kenal sudah tak ada lagi. Ayu terbatuk pelan, tubuhnya setengah terbenam di pasir pantai yang basah. Rambutnya kusut, seragam polisinya sobek di beberapa bagian, dan ada luka kecil di pelipis kirinya. Saat Ayu mencoba bangkit, rasa pusing menyerang. Namun yang paling membuatnya panik adalah perutnya. Ia langsung memeriksa, meraba bagian bawah perut, memastikan janinnya. Syukurlah tidak ada pendarahan. Janinnya masih ada. Di mana ini? Gumamnya lemah, menatap sekeliling. Pantai yang sunyi, pepohonan lebat yang menjorok ke pantai, dan langit yang kini mulai cerah setelah badai semalam. Tidak ada kapal, tidak ada sekoci, tidak ada saksi yang ia kawal. Hanya dirinya sendirian. Ayu memaksa berdiri meski kakinya gemetar. Ia berjalan perlahan, menyusuri pantai, memanggil-manggil kru kapal, berharap ada yang selamat. Tapi hanya suara ombak yang menjawab. Saat masuk lebih dalam ke hutan pinggir pantai, Ayu menemukan puing-puing kecil dari kapal patroli. Tangki pelampung yang terdampar dan serpihan kayu.
namun tak ada satupun jejak manusia. Saat matahari mulai meninggi, Ayu menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar keras. Jejak kaki, bukan miliknya, terlihat samar di pasir pantai, mengarah ke dalam hutan. Ayu segera waspada, naluri polisinya bekerja. Ia merogoh saku seragamnya, dan hanya menemukan pisau lipat kecil yang masih utuh. Senjata apinya hilang. Siapa di sini? Serunya lantang, tapi hutan hanya memantulkan kembali suaranya. Ayu menoleh cepat. Di antara pepohonan lebat, sesosok bayangan hitam melintas sekilas. Adrenalin Ayu langsung terpacu. Apakah ini penyintas lain atau seseorang yang tinggal di pulau ini? Tapi Ayu tahu satu hal pasti. Dia tidak sendiri di pulau ini. Pulau ini menyimpan lebih banyak rahasia dari yang Ayu bayangkan. Dan waktu terus berjalan bagi dirinya dan janin yang ia bawa. Ayu menghela napas dalam-dalam. Dengan kaki yang masih gemetar dan kepala yang terasa berat, ia memutuskan mengikuti jejak kaki yang menuju ke dalam hutan. Setiap langkah di antara samak belukar menimbulkan suara gemeretak yang mengganggu keheningan. Hutan itu lebat, penuh dengan pohon-pohon tinggi yang menghalangi sinar matahari. Udaranya lembab, dan aroma tanah basah menusuk hidung Ayu. Meski tubuhnya terasa lemah, naluri sebagai polisi tetap membimbingnya. Ia tetap sigap, mengenggam erat pisau lipat di tangan kanan, sambil terus memeriksa sekeliling. Ia tahu, bertindak ceroboh bisa membahayakan dirinya, apalagi dalam keadaan hamil. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar suara geraman rendah. Ayu langsung berhenti. Matanya membelalak saat melihat seekor babi hutan besar menatapnya tajam, hanya berjarak beberapa meter di depannya. Hewan itu tampak kelaparan dan moncongnya mengendus-endus udara. Ayu mundur perlahan, mencoba menghindari konfrontasi. Tapi semak di belakangnya berbunyi keras saat ia menginjak ranting patah. Hewan itu menggeram lebih keras dan mulai menyeruduk ke arah Ayu. Dengan cepat, Ayu berlari ke arah kanan, menembus semak dan akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi ia tahu tak boleh berhenti. Babi hutan itu mengejar di belakang, menerjang semak belukar dengan ganas. Sampai akhirnya, Ayu tersandung akar pohon dan terjatuh di sebuah lereng curam. Tubuhnya terguling ke bawah, melewati dedaunan dan batuan kecil sebelum akhirnya tercebur ke dalam sebuah kolam alami di dasar lereng. Ayu muncul ke permukaan, terengah-engah, lalu menatap ke atas. Babi hutan itu tidak mengejarnya ke bawah lereng, hanya berdiri di tepi, menggeram sebentar sebelum akhirnya mundur dan menghilang ke dalam hutan. Ayu merangkak keluar dari kolam. Tubuhnya basah kuyup dan dingin. Tapi sebelum ia sempat mengatur napas, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Asap tipis yang mengepul dari balik pepohonan lebat. Asap, bisik Ayu. Jantungnya kembali berdebar. Apakah ada orang di sini? Ia berdiri dan perlahan bergerak ke arah asap itu, berharap bisa menemukan pertolongan atau sumber makanan. Meski di hatinya muncul kecemasan lain. Siapa yang bisa menyalakan api di pulau terpencil seperti ini? Apa yang Ayu temukan di balik asap itu akan menjadi awal dari misteri yang jauh lebih dalam. Ayu terus bergerak mendekati sumber asap, menembus semak dan dahan pohon yang menggantung. Semakin dekat, bau asap kayu semakin kuat. Setelah berjalan beberapa meter lagi, ia akhirnya sampai di sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Tapi kampung ini terlihat aneh. Rumah-rumah dari kayu tua berdiri berjajar, beberapa di antaranya tampak sudah ditinggalkan. Namun, satu rumah di tengah-tengah masih mengeluarkan asap dari cerobongnya, tanda ada kehidupan di sana. Ayu berjalan pelan mendekat, napasnya tertahan. Tangannya tetap memegang erat pisau lipat, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat ia mendekat ke jendela rumah itu, ia melihat seorang laki-laki tua duduk di dekat perapian, mengenakan pakaian lusuh, rambutnya gondrong dan wajahnya penuh keriput. Ia tampak sendirian. Namun, yang membuat Ayu bergidik adalah lukisan-lukisan aneh yang tergantung di dinding rumah itu. Lukisan itu menggambarkan orang-orang berseragam polisi dan tentara. Tapi wajah mereka dicoret-coret seperti sedang dikutuk. Ayu mundur pelan, hendak pergi sebelum lelaki tua itu tiba-tiba menoleh langsung ke arah jendela. "Apa kau tersesat, Nak?" Suara lelaki itu berat namun tenang. Ayu tertegun sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri masuk. Ia tahu,
Ini mungkin satu-satunya manusia yang ia temui sejauh ini. Saya kecelakaan kapal. Saya terseret ke sini. Saya hamil, kata Ayu jujur sambil menahan getaran suaranya. Lelaki itu menatap tajam ke arah Ayu, lalu perlahan tersenyum samar. Kau berada di tempat yang tidak pernah didatangi orang luar, nak, ujarnya. Ayu merasa bulu kuduknya merinding. Ada sesuatu di tatapan lelaki ini yang membuatnya tidak nyaman. Namun, rasa lelah dan lapar membuatnya memutuskan untuk bertahan di sini. Setidaknya untuk malam ini. Ayo masuk, malam di sini berbahaya, kata lelaki itu sambil menunjuk ke dalam. Saat Ayu melangkah masuk ke rumah tua itu, ia tidak tahu bahwa lelaki ini menyimpan rahasia besar, dan keputusan ini akan membawanya lebih dalam ke dalam misteri pulau tersebut. Apakah lelaki tua ini bisa dipercaya? Atau justru membawa Ayu pada bahaya yang lebih besar? Ayu duduk di lantai rumah kayu yang hangat, tubuhnya masih basah dan gemetar. Lelaki tua itu sibuk menuangkan air panas dari teko ke dalam gelas tanah liat. Minumlah nak, katanya sambil menyodorkan gelas. Ayu ragu sejenak, tapi rasa haus yang tak tertahankan membuatnya menerima dan meminum air itu. Hangatnya, cairan mengalir ke kerongkongan, sedikit meredakan dingin yang membekap tubuhnya. Siapa bapak sebenarnya? Tanya Ayu. Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu menatap api. Aku hanya seorang tua yang sudah lama tinggal di pulau ini. Pulau ini tempat orang-orang yang dilupakan. Ayu menyipitkan mata. Maksud bapak, pulau ini pernah menjadi penjara? Ujarnya dengan nada rendah. Jauh sebelum kamu lahir, tempat ini adalah buangan bagi orang-orang yang dianggap pengkhianat. Ayu tercengang. Ia pernah mendengar legenda tentang pulau-pulau terpencil yang dijadikan tempat pembuangan di masa lalu, tapi tidak pernah tahu ada yang masih dihuni. Dan kau, lanjut lelaki itu sambil menatap tajam, datang ke sini, membawa seragam itu. Ia menunjuk ke lambang polisi di dada Ayu. Seragam yang tidak disukai di tempat ini. Ayu mulai merasakan ketegangan. Ia sadar tatapan lelaki itu mulai berubah. Bukan sekadar tatapan ramah seorang tua, tapi ada sisa amarah yang membara. Bapak tidak suka polisi. Ayu memberanikan diri bertanya. Lelaki itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil. Bukan aku saja, tapi pulau ini memang punya luka lama. Ayu memalingkan wajah ke jendela. Malam mulai turun. Kabut tipis menyelimuti kampung kecil itu. Tapi ada yang aneh. Dari kejauhan, Ayu melihat bayangan orang-orang berdiri diam di antara pepohonan, hanya tampak siluet mereka di balik kabut. Nak, kata lelaki tua itu sambil mendekat. Kalau aku boleh saran, jangan keluar rumah ini malam ini. Ayu menelan ludah. Siapa mereka di luar sana? Lelaki tua itu tersenyum samar. Mereka yang tak bisa pergi. Mereka yang menunggu. Ayu mulai menyadari bahwa pulau ini lebih dari sekadar pulau biasa. Ada masa lalu kelam yang menghantui. Dan mungkin Ayu sudah masuk terlalu dalam. Malam semakin larut dan Ayu tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, bisikan-bisikan dari luar jendela terdengar jelas di telinganya. Pergi. Jangan di sini. Bahaya. Ayu bangkit perlahan, menatap lelaki tua itu yang kini tertidur di sudut ruangan dengan wajah tenang. Tapi rasa penasaran dan kecemasannya membuat Ayu memutuskan untuk mengintip keluar. Dengan hati-hati, Ayu membuka sedikit jendela. Angin dingin langsung masuk dan membuat tubuhnya menggigil. Di luar, bayangan orang-orang itu masih berdiri, hanya menatap ke arah rumah dari balik pepohonan. Tapi yang membuat Ayu makin ngeri adalah wajah-wajah mereka tampak kabur, seperti tidak sepenuhnya manusia. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah maju ke arah rumah. Wajahnya kini lebih jelas. Seorang pria berseragam tentara, tapi dengan wajah yang tampak luka parah dan tatapan kosong. Ayu cepat-cepat menutup kembali jendela dan mundur. "Bapak," bisiknya ke arah lelaki tua itu. Tapi lelaki itu masih tertidur. Ayu kembali ke sudut ruangan, gemetar sambil memegang pisau lipatnya erat-erat. Ia mulai berpikir untuk kabur dari rumah ini. Tapi sebelum sempat bergerak,
suara langkah kaki berat terdengar di teras rumah. Tok, 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 ketukan keras di pintu. Ayu menahan napas. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras, seakan memaksa masuk. Tiba-tiba, lelaki tua itu terbangun dan berteriak, "Jangan buka, biarkan mereka di luar." Tapi Ayu sudah terlambat. Dalam kondisi panik, ia tanpa sengaja menyenggol gagang pintu, membuatnya terbuka sedikit. Di balik celah pintu, sosok prajurit dengan wajah rusak itu berdiri hanya beberapa meter dari Ayu. Matanya kosong, namun penuh tekanan. Ayu menutup pintu cepat-cepat dan menyandarkan punggungnya. Lelaki tua itu memegang pundak Ayu. Wajahnya serius. "Kau harus pergi dari pulau ini secepatnya," ucapnya berat. "Tapi bagaimana? Tidak ada kapal," jawab Ayu panik. Lelaki tua itu menatap Ayu dalam-dalam. Ada cara, tapi tidak tanpa risiko. Malam itu, Ayu sadar bahwa ia terjebak dalam lingkaran kutukan pulau yang tak hanya mengancam dirinya, tapi juga anak dalam kandungannya. Ayu duduk membisu, mencoba mencerna ucapan lelaki tua itu. Di luar, bisikan dan langkah kaki samar masih terdengar, mengelilingi rumah yang rapuh ini. Lelaki itu lalu membuka sebuah laci tua dan mengeluarkan sebuah gulungan kain, lalu menyerahkannya kepada Ayu. "Ada jalan keluar," katanya pelan. "Tapi kau harus ke sisi lain pulau ini, ke sebuah gua dekat pantai utara. Di sana ada perahu tua yang masih bisa kau gunakan." Ayu membuka gulungan kain itu. Isinya adalah sebuah peta lusuh dengan coretan-coretan yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Ada garis merah yang menunjukkan jalur melewati hutan, bukit terjal, dan akhirnya menuju gua di tepi laut. Tapi kenapa semua ini seperti jebakan? Siapa mereka yang di luar itu? Tanya Ayu. Matanya tajam menatap lelaki tua itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak di sini. Korban dari kebencian dan pengkhianatan yang terjadi puluhan tahun lalu. Jawabnya datar. "Pulau ini dikutuk, Nak. Siapapun yang datang ke sini, jika tidak pergi sebelum malam ketiga, akan menjadi bagian dari mereka." Ayu menelan ludah. Ini adalah malam pertama. Lelaki tua itu melanjutkan. Dulu mereka adalah tentara dan polisi yang dikirim ke pulau ini karena dianggap musuh negara. Mereka mati dalam penderitaan. Dan kini, mereka memburu siapa saja yang berseragam. Ayu menunduk, sadar bahwa lambang di seragamnya adalah pemicu. Ia buru-buru melepas jaket dinasnya dan hanya mengenakan pakaian dalamannya yang sudah lusuh dan basah. "Kalau begitu, aku harus pergi malam ini," ucap Ayu tegas. Lelaki tua itu menggeleng. Malam ini, mereka lebih kuat. Mereka akan mengincar siapapun yang keluar rumah. Ayu mulai frustasi. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Kandungannya semakin terasa berat, dan rasa takut membuat kepanikannya makin menjadi. "Kau bisa istirahat sekarang," lanjut lelaki itu. "Besok sebelum fajar, aku akan mengantarmu ke batas hutan." Ayu mengangguk pelan. Meski hatinya masih penuh pertanyaan, ia memutuskan untuk mempercayai lelaki ini. Untuk sementara waktu, ia bersandar di dinding, mencoba tidur, tapi bayangan wajah-wajah menyeramkan di balik jendela terus membayanginya. Malam terasa sangat panjang. Dalam gelap, Ayu memeluk perutnya erat-erat, berbisik kepada bayinya yang belum lahir. "Kita harus kuat. Kita akan keluar dari sini." Dan entah dari mana, suara bisikan lembut terdengar di telinganya. Kali ini berbeda. Jangan percaya siapapun. Ayu membuka mata lebar-lebar. Suara itu terdengar seolah-olah berasal dari dalam rumah. Pagi itu, sebelum fajar menyingsing, Ayu dan lelaki tua itu sudah bersiap. Udara dingin masih menusuk tulang, dan kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju hutan. Mereka berjalan pelan, menembus kabut yang menghalangi pandangan. Suara burung-burung liar dan dedaunan yang basah terdengar samar di kejauhan. "Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar," pesan lelaki tua itu, dingin. Mereka berjalan melewati pepohonan raksasa yang berlumut, di antara akar-akar besar yang menjalar di sepanjang tanah. Tapi Ayu merasa ada sesuatu yang aneh. Lelaki tua itu tidak lagi menatapnya seperti sebelumnya.
Sorot matanya berubah dingin dan penuh rahasia. "Kenapa kita harus ke gua itu?" tanya Ayu mencoba menggali lebih dalam. "Karena hanya di sana kau bisa meninggalkan pulau ini." Jawabnya cepat, terlalu cepat. Ayu mulai curiga. Kata-kata bisikan semalam kembali terngiang di kepalanya. Jangan percaya siapapun. Langkah mereka berhenti saat mencapai persimpangan kecil di tengah hutan. Lelaki tua itu menunjuk ke kiri. "Kita harus ke arah itu," ujarnya. Tapi saat Ayu menunduk ke peta di tangannya, jalur merah yang tergambar jelas menunjukkan jalur ke arah kanan. Hatinya langsung berdebar. Ada yang tidak beres. "Pak," Ayu mencoba tetap tenang. "Kenapa di peta jalurnya ke kanan, tapi Bapak mengarahkanku ke kiri?" Lelaki tua itu terdiam. Sorot matanya berubah tajam. "Peta itu sudah tua. Jalurnya sudah berubah." Ayu mundur satu langkah. "Tapi saya rasa, saya lebih baik ikuti peta ini." Lelaki tua itu kini memperlihatkan wajah dingin dan tanpa senyum. "Jangan keras kepala." Ayu merasa bulu kuduknya meremang. Lelaki tua ini menyembunyikan sesuatu. Nalurinya sebagai polisi menyadarkan bahwa ia mungkin sudah masuk ke dalam jebakan. Tanpa berkata-kata lagi, Ayu memutar badan dan berlari ke arah kanan sesuai peta. Lelaki tua itu hanya menatap, lalu perlahan melangkah mengikuti dari belakang, dengan senyum aneh di wajahnya. Saat Ayu berlari di tengah kabut, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, lelaki tua itu tidak sesederhana yang ia kira. Di kejauhan, suara bisikan semakin jelas, kali ini lebih banyak dan menggema di antara pepohonan. Ayu mulai sadar, pulau ini bukan hanya dihuni oleh para arwah penasaran, tapi mungkin juga oleh manusia yang punya niat jahat. Dan ia kini menjadi target. Ayu berlari menembus hutan yang semakin pekat dan gelap. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan perutnya terasa makin berat. Di belakangnya, suara langkah kaki lelaki tua itu masih terdengar, namun kini bercampur dengan suara-suara lain. Suara kaki yang lebih banyak, bisikan-bisikan yang berubah menjadi desisan. Ia memeluk perutnya sambil terus memaksa kaki melangkah. Di depan, kabut perlahan menipis, memperlihatkan jalan setapak yang menurun menuju pantai utara, seperti yang tertera di peta. Namun, di sisi kiri dan kanan, bayangan-bayangan mulai bermunculan dari balik pepohonan. Sosok-sosok berpakaian seragam tentara dan polisi dari masa lalu. Wajah mereka hancur, penuh luka, mata kosong menatap Ayu. Ayu semakin panik. Ia menyadari arwah-arwah itu kini bergerak mendekatinya. Namun yang lebih mengejutkan adalah lelaki tua itu tiba-tiba muncul dari balik semak, kini membawa sebuah parang tua di tangan. "Tidak ada yang bisa pergi dari sini," ucapnya datar. "Kau dan anakmu harus menjadi bagian dari pulau ini." Ayu mundur perlahan. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lelaki tua itu menatap tajam. "Aku adalah penjaga pulau ini. Aku ditugaskan menjaga kutukan ini tetap berjalan. Setiap beberapa tahun, seseorang seperti kamu akan datang dan menjadi korban." Ayu tercekat. Lelaki ini bukan hanya seorang penghuni pulau biasa, tapi juga bagian dari lingkaran kegelapan yang menahan arwah-arwah di pulau ini. Anakmu akan menjadi tumbal berikutnya," ujar lelaki itu seraya melangkah maju. Namun sebelum lelaki tua itu sempat mendekat, suara ombak terdengar lebih keras dari arah pantai. Ayu memanfaatkan momen ini untuk berlari menuruni jalan setapak menuju bibir pantai. Sesampainya di sana, Ayu melihat gua yang tertutup semak lebat, seperti yang tertera di peta. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam gua itu, sementara suara lelaki tua itu dan arwah-arwah di belakangnya semakin mendekat. Di dalam gua, Ayu menemukan sebuah perahu kayu tua yang tampaknya masih kokoh, tersembunyi di balik dinding batu. Tapi saat Ayu berusaha mendekat, sosok lain muncul dari bayangan gua, seseorang atau sesuatu. Sosok itu adalah wanita berpakaian compang-camping, dengan wajah pucat dan mata merah. Wanita itu menatap Ayu dengan tatapan iba. "Kau harus pergi," bisiknya lirih. "Jangan biarkan mereka mengambil anakmu." Ayu gemetar. "Siapa kamu?" "Aku, seperti kamu dulu. Aku juga korban." Wanita itu lalu menunjuk perahu. "Pergilah sekarang,
Sebelum mereka masuk ke sini, Ayu ragu, tapi tidak punya pilihan. Ia mulai menyeret perahu ke bibir gua, menuju laut yang mulai pasang. Namun dari balik gua, lelaki tua itu muncul dengan tatapan penuh amarah. Kali ini, diikuti oleh puluhan arwah yang merangkak dari dinding-dinding gua, mengerumuni Ayu perlahan. Pertarungan Ayu untuk bertahan hidup pun mencapai puncaknya. Ayu dengan sekuat tenaga menyeret perahu kayu ke tepi laut. Ombak dingin menghantam kakinya, tapi ia tak peduli. Lelaki tua itu kini berlari ke arahnya, diikuti oleh arwah-arwah dengan wajah mengerikan. Wanita misterius di dalam gua berteriak, "Cepat, kau harus pergi sebelum matahari terbit." Ayu mendorong perahu ke air, lalu naik dengan susah payah. Lelaki tua itu semakin dekat, mengacungkan parang ke arahnya. Tiba-tiba, saat Ayu mulai mendayung perahu ke tengah laut, sinar matahari pagi pertama mulai menembus kabut. Seketika, arwah-arwah yang mengejarnya berhenti, wajah mereka menunjukkan rasa takut yang mendalam. Lelaki tua itu meraung keras, seperti makhluk buas yang terbakar oleh cahaya pagi. Tubuhnya perlahan memudar, wajahnya yang penuh kemarahan mulai menghitam, lalu menghilang bersama kabut yang tersapu angin. Ayu menatap dari kejauhan, melihat arwah-arwah lainnya yang sebelumnya memburu dirinya, kini juga memudar perlahan, seakan dilepaskan dari kutukan. Sinar matahari menghangatkan wajah Ayu, membuatnya terisak. Ia sadar bahwa malam itu adalah malam terakhir dari lingkaran kutukan yang sudah berlangsung lama. Perahu kayunya terombang-ambing di laut terbuka. Tubuh Ayu lemas, namun rasa lega membuncah dalam dadanya. Ia menatap langit, memeluk perutnya yang kini terasa bergerak. Bayinya masih bertahan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, Ayu melihat asap kapal nelayan yang sedang berlayar di pagi hari. Air mata Ayu menetes. Ia melambaikan tangan sekuat tenaga. Walau kelelahan dan hampir putus asa, Ayu tahu ia telah berhasil keluar dari neraka pulau itu. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ke arah pulau yang semakin jauh, Ayu melihat siluet wanita misterius di gua tadi berdiri di tepi pantai. Wanita itu tersenyum lembut sebelum akhirnya menghilang di telan kabut yang tersisa. Ayu tahu, wanita itu adalah salah satu korban yang akhirnya bebas bersamanya pagi ini. Teman-teman inspirasi, kisah Ayu akhirnya berakhir di tengah lautan lepas. Ia selamat, membawa serta harapan baru yang tumbuh dalam kandungannya. Ia telah melawan rasa takut, keputusasaan, dan kutukan yang membelenggu pulau misterius itu. Cerita ini bukan hanya tentang seorang polisi wanita yang tersesat di pulau terpencil, tapi juga tentang kekuatan hati, keberanian, dan tekad untuk bertahan di tengah situasi paling gelap sekalipun. Ayu mengajarkan kita bahwa di balik ketakutan, selalu ada harapan yang menunggu. Bahwa dalam kesendirian dan rasa putus asa, manusia masih bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Pulau itu adalah gambaran dari trauma dan ketakutan yang membelenggu banyak orang. Kadang, masa lalu atau situasi sulit seperti kutukan yang terus menghantui. Tapi seperti Ayu, kita punya pilihan untuk berjuang, melepaskan diri, dan menemukan cahaya di ujung perjalanan. Inilah cerita penuh makna inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bahwa seberat apapun beban yang kita pikul, selalu ada jalan keluar jika kita mau percaya pada diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Dan teman-teman inspirasi, di tengah semua rintangan, Ayu juga mengajarkan pentingnya menjaga harapan demi masa depan, meski itu terlihat mustahil. Sampai di sini dulu kisah kita hari ini. Jika kalian suka dengan kisah penuh ketegangan dan makna seperti ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspirasi. Tetap semangat, tetap kuat, dan selalu ambil makna dari setiap perjalanan hidup.